Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan yang pertama Dwi Prasetyo Prayoko dengan NIM 19.15031, yang kedua Insan Hizbullah dengan NIM 18.15026, yang ketiga Imas Abu Yazid dengan NIM 19.15069. Baik, kami akan mempresentasikan tugas responsi pada metode numerik 2 yang diampu oleh dosen Dr. Julan Hernadi MSI dengan asisten dosen Ceriawan SSI. Baik, terdapat latihan soal nomor 18 pada buku metode numerik 2 di mana sebuah masalah penting pada mekanika klasik adalah tentang lintasan dua benda yang disebabkan oleh gaya tarik gravitasi. Misalkan sebuah benda dengan massa m sedang mengorbit benda yang lebih besar dengan massa m besar. Seperti bumi mengorbit matahari, yang dimana m kecil massa bumi dan m besar massa matahari. Berdasarkan hukum Newton untuk lintasan dan gravitasi, trajektori orbital xt yt yang diberikan oleh sistem persamaan diferensial order 2 sebagai berikut. X double action sama dengan min gm x per r pangkat 3. Dan yang kedua, y double action sama dengan min gm y per r pangkat 3. Yang dimana di sini g konstanta gravitasi dan r bernilai akar x kuadrat plus y kuadrat adalah jarak dari benda yang mengorbit dari pusat massa kedua benda, yang dimana nilai yang diambil gm bernilai 1. Baik, dalam latihan soal nomor 18 terdapat pemodelan di mana bumi dengan koordinat xt yt mengorbit matahari sebagai pusat lintasan, yang dimana lintasannya akan terus-menerus mengorbit. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal bagian A yang disajikan sistem order 2 ini ke dalam bentuk sistem order 1 dengan penyelesaian x double action sama dengan min gm x per r pangkat 3 dan y double action sama dengan min gm y per r pangkat 3, di mana nilai gm tadi bernilai 1 dan r bernilai akar x kuadrat plus y kuadrat dengan mengambil variabel baru, yaitu y1 sama dengan x, y2 sama dengan x aksen, y3 sama dengan y, y4 sama dengan y aksen. Maka diperoleh sistem persamaan diferensial biasa order 1 sebagai berikut. Y1 aksen sama dengan Y2, Y3 aksen sama dengan Y4. Y aksen 2 sama dengan min Y1 per akar Y1 kuadrat plus Y3 kuadrat pangkat 3. Y aksen 4 sama dengan min Y3 per akar Y1 kuadrat plus Y3 kuadrat pangkat 3. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dwi Prasetyo. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Insan. Saya akan melanjutkan
soal yang B, yang dimana gunakan program MFile MATLAB untuk menyelesaikan sistem ini dengan nilai awal x0 1 min e. X aksen 0 itu bernilai 0, y0 bernilai 0, y aksen 0 itu bernilai 1 plus e per 1 min e pangkat setengah, di mana e adalah eksentrisitas orbit eliptik yang dihasilkan dengan periode 2pi. Lakukan eksperimen untuk e sama dengan 0, e sama dengan 0,5 dan e sama dengan 0,99. Di mana e sama dengan 0 itu orbitnya berbentuk lingkaran dan e mendekati 1 itu orbitnya bakalan jauh dari lintasan atau bisa disebut orbitnya elips. Untuk masing-masing e, selesaikan sistem ini paling tidak satu periode dengan output cukup rapat agar kita dapat menggambar trajektori orbit yang cukup mulus. Pisahkan plot untuk X versus T, Y versus T, dan Y versus X. Coba perluas pada beberapa periode. Apakah orbitnya cenderung kemana-mana atau stabil? Baik, kita masuk ke MATLAB-nya. Di sini kami menggunakan Runge-Kutta 4 yang dimana inputnya A, B, E, dan N. AB itu merupakan periode, sedangkan E itu merupakan eksentrisitas orbit, dan N merupakan subinterval. Selanjutnya kita masukkan nilai yang tadi, yang telah di order 1 tadi, yang telah dijelaskan oleh Mas Insan. Z1 itu Y1 aksen bernilai Y2, Z2 itu Y2 aksen, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke command window-nya. Selanjutnya kita menuliskan fungsi tadi, Runge-Kutta 4 RK4 sistem. Inputnya A itu kita ambil negatif 2 dikalikan pi, kemudian B kita ambil 2pi. Selanjutnya eksentrisitas awal yang pertama kita ambil 0 E nya, dan N nya kita ambil 1000 agar lintasannya itu mulus. Selanjutnya kita menggunakan comet untuk visualisasinya, dan kita masukkan antara X dan Y. Itu X nya itu W1 dan Y itu W3. Dapat dilihat ini titik awalnya itu 1,0 dan itu melintas sesuai dengan orbitnya, dan hasilnya akan berbentuk lingkaran. Sekarang kita coba untuk E nya sama dengan 0,25. Sebelumnya kita figure dulu. E sama dengan 0,25. Kenapa di figure? Agar bisa membandingkan secara terpisah antara grafik tadi. Nah, ini untuk yang E sama dengan 0,25. Nah, selanjutnya kita coba figure lagi. Nah, dan E nya 0,5. Coba lagi. Nah, ini untuk hasilnya, dan untuk hasilnya dilihat bahwa awalnya akan membentuk lingkaran dan seterusnya menjadi elips.
Selanjutnya kita figure lagi. Diambil 0,75 I-nya dan commit lagi. Nah, itu sudah terlihat perbedaannya, sudah mencapai elips. Nah, figure lagi, dan untuk E terakhir kita ambil 0,99. Commit lagi. Nah, dapat dilihat bahwa orbitnya menjauh dari pusat lintasan. Nah, dan ini adalah perbedaannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk E sama dengan 0, itu lingkaran itu berbentuk lingkaran. E sama dengan 0,25 masih berbentuk lingkaran. E sama dengan 0,5 ini itu berbentuk elips, hampir elips, dan ini sudah lihat elipsnya, E sama dengan 0,75, dan ini E sama dengan 0,99 itu melenceng dari lintasan. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yazid, Dimas Abu Yazid. Baik, terima kasih kepada Mas Vipa yang telah menjelaskan soal B. Selanjutnya saya akan lanjut ke soal yang C, di mana C, periksa penyelesaian numerik yang telah Anda peroleh sebelumnya. Seberapa baguskah mereka mempertahankan kuantitas berikut yang seharusnya bernilai tetap? Yang pertama, X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat per 2 min seper R. Yang kedua, X Y aksen min Y X aksen. Di sini kita akan mengambil salah satu persamaan. Kita ambil persamaan yang kedua, yaitu X Y aksen min Y X aksen. Untuk memeriksa, kita coba memakai eksentrisitas. Yang pertama itu bernilai 0. Oke, dapat dilihat dengan eksentrisitas 0 menghasilkan interval yang tidak konstan. Oke, selanjutnya kita coba dengan menggunakan 0,25. Hasilnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu eksentrisitas 0. Intervalnya berulang tetapi belum konstan. Oke, selanjutnya kita menggunakan eksentrisitas yang terakhir, yaitu 0,99. Kita lihat nilainya. Ya, dapat dilihat dengan menggunakan eksentrisitas 0,99, nilainya adalah konstan. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita menggunakan eksentrisitas 0 akan menghasilkan akan mempertahankan kuantitasnya di interval tertentu. Dan ketika kita menggunakan eksentrisitas mendekati 1, mereka akan mempertahankan kuantitasnya dengan konstan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton atau belajar bersama mengenai metode numerik 2, di mana kita membahas soal nomor 18 tentang lintasan orbital.
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.